Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, kami dari Media Center Gugus Tugas Percepatan dan Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Ketapang pada hari ini akan menyampaikan press release hari Kamis tanggal 18 Juni 2020. Pada siang hari ini kami akan sampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan percepatan dan penanganan COVID-19 sekaligus melaporkan perkembangan pencatatan kasus konfirmasi COVID-19 untuk wilayah Kabupaten Ketapang. Untuk ODP orang dalam pemantauan, terjadi penambahan jumlah ODP sebanyak 8 orang sehingga ODP proses pantau berjumlah 162 orang. Sementara ODP yang telah selesai masa pemantauan berjumlah 1.596 orang. Dari 162 orang, yaitu dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 106 orang. Dan dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 56 orang. Tersebar di 17 kecamatan, meliputi 40 desa kecamatan. Kecamatan Delta Pawan 15 orang, Kecamatan Benua Kayung 3 orang, Kecamatan Nangatayap 9 orang, Kecamatan Matan Hilir Selatan 34 orang, Kecamatan Sungai Melayu Raya 16 orang, Kecamatan Kendawangan 29 orang, Kecamatan Muara Pawan 6 orang, Kecamatan Singkup 2 orang, Kecamatan Manis Mata 2 orang, Kecamatan Sandai 14 orang, Kecamatan Jelehulu 1 orang, Kecamatan Sungai Laur 8 orang, Kecamatan Matan Hilir Utara 7 orang, Kecamatan Pemahan 4 orang, Kecamatan Simpang Hulu 6 orang, Kecamatan Hulu Sungai 4 orang, dan Kecamatan Simpang 2 orang. ODP tersebut menjalani isolasi di rumah masing-masing dengan pengawasan anggota keluarganya dan puskesmas terdekat. Kemudian untuk PDP pasien dalam pemantauan, pada hari ini tidak ada penambahan PDP sehingga total PDP sampai dengan hari ini berjumlah 14 orang. Sementara PDP yang telah selesai masa pengawasan berjumlah 57 orang. Dari 14 orang, yakni jenis kelamin laki-laki berjumlah 10 orang dan dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 4 orang. Tersebar di 8 kecamatan, antara lain Kecamatan Delta Pawan 3 orang, Kecamatan Benua Kayung 1 orang, Kecamatan Matan Hilir Selatan 1 orang, Kecamatan Kendawangan 5 orang, Kecamatan Manis Mata 1 orang, Kecamatan Sandai 1 orang, Kecamatan Tumbang Titi 1 orang, Kecamatan Matan Hilir Utara 1 orang. Dari 14 PDP, tidak ada PDP yang dirawat di RSUD Dr. Agus Jam Ketapang. 14 orang menjalani karantina di rumah. Kemudian untuk rapid test, terjadi penambahan 6 orang rapid test reaktif, yakni 092, seorang perempuan umur 50 tahun dari Kecamatan Delta Pawan atau staf BPBD. Kemudian 093, seorang laki-laki umur 21 tahun dari Kecamatan Delta Pawan, staf BPBD. Kemudian 094, seorang perempuan umur 27 tahun dari Kecamatan Delta Pawan, staf BPBD. Kemudian 095, seorang laki-laki umur 23 tahun dari Kecamatan Delta Pawan, staf BPBD. Dan 096, seorang laki-laki umur 40 tahun dari Kecamatan Binamu, seorang karyawan visitor. Serta 097, seorang perempuan umur 10 tahun dari Kecamatan Marau. Dengan demikian, sampai pada hari ini, Kamis 18 Juni 2020, ada 52 orang rapid test reaktif menunggu hasil swab. Dari 52 orang rapid test reaktif tersebar di Kecamatan Delta Pawan 24 orang, dari Kecamatan Air Upas 4 orang, dari Kecamatan Kendawangan 4 orang, dari Kecamatan Matan Hilir Selatan 5 orang, Kecamatan Nangatayap 10 orang, Kecamatan Muara Pawan 1 orang, Kecamatan Matan Hilir Utara 1 orang, Kecamatan Sandai 1 orang, dan Kecamatan Marau 2 orang. Kegiatan rapid test di Kabupaten Ketapang telah dilakukan terhadap 5.432 orang sampai dengan tanggal 17 Juni 2020. Kemudian untuk pemeriksaan swab, sampai dengan tanggal 18 Juni 2020, Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang telah melakukan pengambilan dan pengiriman swab terhadap 333 orang dengan jumlah sampel swab sebanyak 825 sampel.
Dari 825 sampel tersebut, 396 sampel telah keluar hasilnya dengan rincian sebanyak 90 sampel positif dari 33 kasus konfirmasi positif dan sebanyak 306 sampel dengan hasil negatif. Dari 577 sampel tersebut, sebanyak 329 sampel diperiksa di BPTK LPP Jakarta dan 67 sampel diperiksa di Laboratorium Universitas Tanjung Pura Pontianak. Adapun sampel yang belum keluar hasilnya sebanyak 429 sampel. Sampai dengan hari ini, tanggal 18 Juni 2020, dari hasil sampel swab yang dinyatakan sembuh ada 14 orang. Kemudian untuk kasus konfirmasi positif COVID-19, berdasarkan hasil laporan dari gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Provinsi Kalimantan Barat, menyatakan ada penambahan kasus konfirmasi positif COVID-19 terbaru sebanyak 1 kasus antara lain, yakni kasus 033, seorang laki-laki umur 44 tahun, tenaga kesehatan, beralamat Jalan Ketapang Siduk, Kecamatan Matan Hilir Utara. Yang bersangkutan sebelumnya dinyatakan rapid test reaktif dan merupakan orang tanpa gejala atau OTG. Dengan demikian, sampai pada hari ini Kamis 18 Juli 2020 ada 33 kumulatif terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Ketapang dan 14 orang dinyatakan sembuh. Jadi sampai pada hari ini tersisa 19 orang yang terkonfirmasi positif. Dari 33 orang konfirmasi COVID-19 tersebar di Kecamatan Delta Pawan, kumulatif jumlahnya 13 orang. Kemudian sembuh 7 orang. Kemudian untuk Kecamatan Benua Kayung kumulatif 9 orang, sembuh 3 orang. Kemudian Kecamatan Matan Hilir Selatan kumulatif 5 orang, sembuh 1 orang. Kecamatan Muara Pawan 2 orang kumulatifnya dan sembuh 1 orang. Kemudian Kecamatan Maro kumulatif 1 orang, sembuh 1 orang. Kemudian Kecamatan Nangatayat kumulatif 1 orang, sembuh 1 orang. Kecamatan Air Upas kumulatif 1 orang belum sembuh sampai saat ini, masih dalam perawatan. Kemudian Kecamatan Matan Hilir Utara kumulatif 1 orang dan masih dalam perawatan. Jadi total kumulatif 33 orang, sembuh 14 orang. Kemudian kami sampaikan himbauan dari pemerintah Kabupaten Ketapang, di mana pemerintah Kabupaten Ketapang terus mempersiapkan untuk penerapan new normal. Penerapan harus dimatangkan. Salah satunya adalah penerapan protokol kesehatan. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Tidak henti-hentinya kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Ketapang untuk selalu menjalankan kehidupan sehari-hari dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk tetap waspada COVID-19. Meskipun mal, swalayan, dan tempat-tempat publik lainnya sudah mulai kembali dibuka, harus selalu kita ingat bahwa virus corona masih tetap ada, sehingga kita tetap tidak bisa melakukan semua kegiatan seperti sebelum pandemi terjadi. Sehingga kita dituntut untuk selalu menjaga kesehatan kita dengan meningkatkan imunitas tubuh, makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan jangan stres. Selain menjaga imunitas tubuh, tetap melakukan physical distancing, terutama pada tempat-tempat ramai. Biasakan cuci tangan setelah menyentuh sesuatu dan jangan hanya saat tangan terlihat kotor. Selalu gunakan masker, tidak hanya saat sakit, namun juga saat sehat di segala aktivitas di luar rumah. Batasi aktivitas di luar rumah, hindari keramaian, waspada dan berhati-hati ketika bepergian, terutama bagi lanjut usia. Untuk lanjut usia, jika terpaksa bepergian, maka harus lebih cermat dan sebisa mungkin hindari tempat ramai. Demikianlah press release yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.